Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh pimpinan pesantren Az-Zaitun. Sekelas Kiai Haji berdalil masalah Israel, berdalil masalah Israel menggunakan perjanjian lama. Bayangkan teman-teman, bisa kita simak dulu video beliau. Nah kan begitu toh. Iya. Tatkala bahas Israel, katanya Israel laknatullah. Bagaimana itu? Nggak ngerti siapa Israel itu. Yang dimengerti apa Israel, bukan siapa Israel. Kalau Israel apa? Ya yang ada di Timur Tengah itu. Kalau Israel itu siapa? Bacalah Ibrahim alaihissalam, baru ketemu Israel. Baru ketemu Bani Israel. Dianggapnya Israel itu akal-akalan. Ibrahim alaihissalam yudhak, kata orang Ibrani yudhak, kata orang Arab Ishak, baru Yakub. Yakub inilah Israel. Yisra, menang bergumul, Il bersama Ilahi. Israel, kamu berubah nama dari Yakub menjadi Yisra. Anak-anaknya yang 12 dari Ruben sampai Benyamin, itulah Bani Israel. Lah kok laknatullah bagaimana? Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagaimana kok terus laknatullah? Jadi ini makanya nggak maju-maju kita ini, karena itu mengatakan laknatullah pada orang yang harus kita junjung tinggi. Nah, barusan kita sudah mendengarkan beliau menjelaskan tentang Israel menggunakan perjanjian lama. Biasanya yang namanya Kiai Haji, apalagi pimpinan pesantren, itu harus menggunakan hadis, Al-Quran, perkataan para ulama, sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama kita, dan lain sebagainya. Ternyata pimpinan pesantren ini menggunakan perjanjian lama, kitab Bible yang diyakini sebagai kitab suci oleh umat Kristen. Kita sebagai umat Islam tidak pernah meyakini Bible itu sebuah kitab suci. Makanya ada perdiskusian lintas agama. Dia menjelaskan masalah Israel saja, yang maksudnya adalah Nabi Yakub alaihissalam, malah menggunakan perjanjian lama. Padahal di Al-Quran bertebaran, di hadis bertebaran yang menjelaskan kemuliaan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kenapa kok harus menggunakan perjanjian lama gitu loh? Berarti wajar ketika hati seorang Islam punya kecurigaan dia ini adalah seorang misionaris atau pemikir liberal yang selalu ingin menabrak-nabrakkan antara akidah Islam dengan akidah Kristen dan lain sebagainya. Atau orang ini sebenarnya hanya ingin membuat sensasi bahwa dirinya itu adalah Kiai Haji lah, padahal ilmunya sama sekali tidak ada. Kalau cuma jabatan teman-teman kalau cuma jabatan itu tidak bisa diandalkan. Karena ilmu itu bukan dari jabatan, ilmu itu dari belajar. Cara tahu dia kualitasnya seperti apa, maka kita lihat dalam argumen-argumen yang ia keluarkan. Masalah Yakub, dia menjelaskan menggunakan Kejadian 32 nomor 28 yang tertulis di dalam perjanjian lama, kitab Bible yang diimani oleh umat Kristen. Apakah dia misionaris? Itu jawabannya ada di tangan Anda, teman-teman. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita itu bukan melaknat orang-orang Israel, maksudnya Nabi Yakub, bukan. Kita sebagai umat Islam tidak pernah melaknat kalangan Bani Israel, tidak. Yang dimaksud umat Islam di Indonesia melaknat orang-orang Israel sekarang maksudnya yang Zionis, dinisbatkan dari nama tempat Zion. Mereka adalah penjajah yang membantai umat Palestina. Begitu. Kalau kalangan Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah punya konsep kemahaadilannya. Allah adalah zat yang maha adil.
ketika Bani Israel melakukan kebenaran, membela nabi-nabi yang Allah utus, maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah memuji, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepadamu, kata Allah, dan sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengutamakan kalian daripada umat seluruh alam. Dipuji oleh Allah Bani Israel, dari kalangan ulama Bani Israel yang taat kepada nabi atau rasul yang diutus oleh Allah. Itu disebutkan di dalam tafsir Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Atau Bani Israel yang melakukan kezaliman. Ketika Bani Israel melakukan kezaliman, melakukan kemusyrikan, maka jelas Allah akan melaknat mereka. Makanya di dalam Al-Quran juga ada ayat kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian itu kera, diazab oleh Allah. Mereka melanggar hari Sabat. Awalnya Allah menetapkan ibadah itu pada hari Jumat. Kalangan Bani Israel tidak mau. Gimana kalau hari Sabtu saja, kata mereka. Setelah Allah setuju dengan ketetapan tersebut, ternyata mereka tetap melanggar. Nah, sehingga Allah mengazab mereka karena melanggar hari Sabat. Begitu juga dikonfirmasi oleh Bible ketika Bani Israel, biasanya umat Kristen mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kata mereka. Padahal yang namanya Tuhan itu harus maha adil, teman-teman. Kalau Bani Israel itu taat kepada Allah, maka akan mendapatkan pujian. Tapi kalau Bani Israel itu tidak taat atau bahkan menyembah berhala atau berzina, maka kena azab. Apakah ada di dalam Bible? Ada. Di dalam Bible juga ada peristiwa Balpeor yang ditulis beberapa kali di dalam Perjanjian Lama, baik di dalam Bilangan ataupun yang lain. Ada ribuan umat Yahudi menyembah berhala dan mereka berzina, langsung diazab oleh Allah. Tetapi Bani Israel yang taat kepada Rasulullah, taat kepada utusan Allah, maka akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang umat Islam di Indonesia itu mengatakan laknatullah adalah Zionis. Ya, Zionis ini adalah penjajah yang membantai umat Islam, bukan Bani Israel. Makanya jangan mengada-ngada, Pak. Dan saya kira Bapak Kiai Haji ini tidak pantas disebut Kiai Haji. Kenapa? Karena apa yang beliau sampaikan selalu menuai kontroversi, selalu menyebabkan perpecahan di antara umat Islam. Lagi-lagi dalam masalah Israel, dia berlindung dalam Perjanjian Lama, kitab sucinya umat Kristen. Kan lucu gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa difahami dan diresapi sendiri, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.